Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semuanya sehingga dapat mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kalian sudah berdoa. Kita akan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak ibu sekalian, untuk kali ini pembelajaran materinya dengan materi yang baru, yaitu materinya mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di materi tersebut kita akan masuk ke subtema mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya kalian semua sudah memahami, sudah mengetahui dan sudah sering mendengar pernyataan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan coba lihat satu persatu bagaimana pembahasannya. Materi yang akan kita bahas di sini adalah hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, yang biasa sebenarnya kita tidak asing lagi dengan kata-kata persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita akan lihat persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Artinya awal munculnya persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia yang kita lihat dari segi sejarahnya. Kemudian kita akan lihat materinya mengenai prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa itu masih kita rasakan sampai saat ini. Baiklah, kita akan mulai satu persatu. Kita memasuki materi mengenai hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Hakikatnya di sini persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan bersatunya berbagai bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Di sini, persatuan kesatuan bukan berarti kita satu dengan kondisi yang seragam, tetapi justru hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu kita bersatu dengan kondisi yang memiliki banyak perbedaan. Dengan banyak perbedaan tersebut, kita akan mewujudkan suatu persatuan kesatuan, satu tujuan ya, yang menjadi satu kebulatan utuh. Sehingga dengan perbedaan tetapi kita menjadi satu kebulatan utuh, itu akan menjadi suatu keserasian yang akan memiliki tujuan bersama. Itu hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita akan masuk berikutnya, materinya adalah persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Kita akan lihat sejarahnya timbulnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian pernah mengikuti pembelajaran sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah sekitar 350 tahun, 3,5 abad. Ya, kita bayangkan 350 tahun itu kalau kehidupan siklus manusia itu sudah keturunan sampai ke 3 siklus. Ya, tidak merasakan bagaimana Indonesia merdeka. Dalam kondisi 350 tahun selalu dijajah. Artinya ada orang-orang Indonesia saat itu yang tidak pernah mengalami kehidupan yang memiliki kebebasan, tetapi kehidupannya dalam semasa hidupnya selalu dalam kondisi penjajahan. Nah, kita akan lihat dalam sejarahnya, ya, di sini dituliskan ratusan tahun bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Kemudian dari tahun ke tahun pada akhirnya kita menyadari bahwa bangsa Indonesia itu akan bisa merdeka jika rakyatnya bersatu. Jadi baru mulai memikirkan bahwa kita sebenarnya bisa untuk merdeka
kita bisa untuk memiliki kebebasan, tapi kita harus bersatu terlebih dahulu. Nah, kemudian dari pemikiran di sini muncullah sekitar tahun 1908, jadi sudah tahun 1900-an, itu ada perintisan mengenai persatuan dan kesatuan, yaitu melalui organisasi Budi Utomo. Ya, di sini kenapa dikatakan organisasi Budi Utomo? Karena yang mendirikan adalah tokohnya Budi Utomo. Di tanggal 20 Mei ini, ya, dengan berdirinya Budi Utomo, ini adalah pelopor dari munculnya organisasi-organisasi yang memiliki sifat nasionalis dan kemudian memiliki juga tujuan daripada persatuan dan kesatuan. Nah, inilah dirintis mulai adanya Budi Utomo. Kemudian yang mendirikan Budi Utomo ini juga para mahasiswa Stovia, ya, disebutkan saat itu karena itu memang Belanda yang mendirikan, namanya mahasiswa Stovia. Sesungguhnya itu adalah mahasiswa kedokteran, ya, yang masuk merintis dalam organisasi Budi Utomo. Selanjutnya dari organisasi Budi Utomo, kemudian rintisan berikutnya adalah adanya Sumpah Pemuda. Jadi dari pengalaman-pengalaman organisasi ini, maka pada tahun 1928 para pemuda kita kemudian berikrar. Ini ikrar Sumpah Pemuda yang kedua, ya, yang disebut Sumpah Pemuda, yang pemudanya bersumpah, berikrar bahwa kita akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pada saat Sumpah Pemuda ini ada makna di dalam Sumpah Pemuda itu adalah awal tumbuhnya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, maknanya juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Berikutnya juga menandai munculnya lambang-lambang persatuan bangsa Indonesia seperti adanya bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Ya, terakhir di situ di dalam Sumpah Pemuda menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini sudah terlihat terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian perjuangan berikutnya dari persatuan dan kesatuan yang sudah terwujud tersebut, kita akan memasuki yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Jadi di sini dari rintisan Budi Utomo, organisasi Budi Utomo yang organisasi nasionalis, kemudian muncul adanya persatuan dan kesatuan yaitu dengan Sumpah Pemuda. Kemudian berikutnya kita bisa baru memproklamasikan kemerdekaan dengan rintisan daripada organisasi-organisasi sebelumnya. Kita akan lihat materi berikutnya adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu akan tetap terus berlangsung, akan ada di Indonesia karena memiliki beberapa prinsip. Kita lihat satu persatu. Prinsipnya yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di sini Bhinneka Tunggal Ika maknanya bahwa Indonesia itu sebenarnya terdiri dari berbagai suku, bahasa, bangsa, agama, dan juga adat istiadat yang memang itu berbeda. Akan tetapi dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka bangsa Indonesia wajib untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, menjauhkan daripada sukuisme dan fanatisme, ya, sehingga kita akan terhindar perpecahan. Oleh karena itu kita memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya memang kita bangsa Indonesia itu banyak perbedaan, tapi kita satu. Ya. Prinsip yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme di sini pemahamannya adalah meletakkan kesetiaan tertinggi yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Ya. Jadi ada kesetiaan warga negara, kesetiaan rakyatnya yang tinggi yang terhadap kepada negara dan bangsa. Jadi di sini persatuan yang kuat pada masyarakat tentunya akan melahirkan rasa cinta pada tanah air, ya. Nah, rasa cinta itu yang kemudian bukan rasa cinta yang sifatnya sukuisme, yang bukan sifatnya menjurus kepada chauvinisme,
Tetapi rasa cinta terhadap tanah airnya di sini adalah menerapkan prinsip nasionalisme, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi dan golongan, dan menempatkan persatuan dan kesatuan, sehingga muncullah yang itu dikatakan sebagai nasionalisme. Prinsip berikutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, bangsa Indonesia ini pada dasarnya memiliki kebebasan. Rakyatnya memiliki kebebasan, warga negaranya memiliki kebebasan. Akan tetapi di dalam pergaulan secara berbangsa dan bernegara, kebebasan ini ada batas-batasnya secara etika, ya, dan ada batas-batasnya secara hukum. Oleh karena itu yang dimaksud di sini adalah kita akan tetap memiliki persatuan dan kesatuan bangsa dengan bangsa Indonesia memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kemudian prinsip berikutnya adalah wawasan Nusantara, ya. Wawasan Nusantara yang di sini diartikan sebenarnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terdiri dari lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebenarnya wawasan Nusantara itu adalah melihat diri bangsa Indonesia itu. Melihat diri bangsa Indonesia itu yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di wawasan Nusantara ini kemudian kita akan mengatasi segala hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan. Ya, artinya dengan kita memandang bangsa Indonesia dari beberapa segi, kita berusaha untuk mengatasi segala bentuk hambatan, ancaman, dan gangguan tersebut. Nah, salah satunya adalah gangguan tersebut karena kondisi Indonesia yang memiliki letak geografis dan juga kelemahannya adalah beraneka ragam masyarakat yang disatukan di dalam bangsa Indonesia. Itu perlu sehingga wawasan Nusantara bahwa kita memang banyak perbedaan secara geografis, juga kita tempatnya strategis, tapi kita mencoba dengan memandang diri dan lingkungannya itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang akan mendukung persatuan dan kesatuan. Berikutnya, prinsip berikutnya adalah semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Nah, bangsa Indonesia begitu merasakan penderitaan penjajahan, maka kemudian memiliki semangat bagaimana kita akan mewujudkan proklamasi. Jadi memiliki semangat persatuan untuk mewujudkan daripada cita-cita proklamasi yang memang sudah diimpikan sekian lama pada saat kita Indonesia dijajah. Itu prinsip-prinsipnya. Sehingga dengan kita memiliki prinsip ini, maka insya Allah bahwa bangsa Indonesia masih akan tetap memiliki persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah anak-anak, untuk sesi pertama materinya cukup itu dulu. Nanti Ibu akan lanjutkan materinya untuk sesi yang kedua. Semoga materi ini bermanfaat. Ibu tutup terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.